Cari pagi, cari siang, cari sore, cari petang, cari malam. Harta itu dikumpul, bisa dibawa mati. Mana buktinya? Dalam prosesi pemakaman Sharon Sugdeo, pria berusia 33 tahun yang meninggal akibat ditembak di Trinidad Tobago ini dihantar ke pembaringan terakhir dalam balutan kemewahan hartanya. Jenazah Sharon yang menjelma layaknya pemakaman Raja Firaun pada zaman Mesir kuno ini dibaringkan dalam peti berlapis emas lengkap dengan setelan busana mewah serta perhiasan bernilai 100.000 US dollar atau 1,3 miliar rupiah yang melingkar di leher hingga di jemari pria berambut gimbal itu. Ditambah setelan sepatu boot khas Trinidad Tobago, jenazah sang pengusaha itu disirami minuman mahal. Lantas seperti apa prosesi duka Sharon yang bertabur kemewahan dengan banyaknya perhiasan di atas jenazahnya? Sharon yang meninggalkan seorang istri serta 2 orang anak menggunakan mobil super mewah bernilai 2 miliar rupiah menuju tempat kremasi di Trinidad Tobago. Tak hanya itu, sebuah atraksi mobil dan sepeda motor hingga iringan musik yang menjadi kegemaran Sharon semasa hidup juga dipentaskan sepanjang prosesi kremasi berlangsung. Jadi harta, rumah, mobil, pangkat, jabatan itu semua tidak menjadi jaminan seseorang akan selamat di akhirat. Tapi ketika dia punya akhlak yang baik, punya kesolehan yang baik, pribadi yang baik, taat dalam agama dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadikan salah satu seseorang itu selamat atau tidak di akhirat. Tapi harta yang kita cari pagi sampai siang sampai malam, apakah harta itu akan kita bawa mati? Siapa bilang tidak? Cari pagi, cari siang, cari sore, cari petang, cari malam. Harta itu dikumpul, bisa dibawa mati. Mana buktinya? Yang membeli jam Masjid Az-Zikra, maka di akhirat dia akan mati bawa lampu. Mau mati bawa lampu? Beli lampu, melihat lampu Az-Zikra, ingat Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Masuk, di mana belinya Pak? Ustadz Somad, saya ingin mati bawa kamera. Pergi ke mall, beli 1 kamera, wakafkan ke Masjid Az-Zikra. Kamera ini saya wakafkan untuk merekam semua ceramah pengajian, didokumentasikan yang ada di Az-Zikra. Begitu, wakafkan. Saya tunjuk ini pasti yang punya. Anak, bapak, ibu, semuanya anak-anak itu harus diwakafkan. Anak kamu berapa? Anak saya 3. 3-3-nya wakafkan di jalan Allah. Yang 1 jadi ulama, yang 1 jadi kameramen, yang 1 jadi tentara. 3-3-nya wakafkan atas nama Allah. Mereka akan menolong agama Allah dengan spesialisasi mereka masing-masing. Setuju? Itulah makna wakaf. Apa itu wakaf? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu namanya wakaf. Kalau wasal, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Namanya wasal. Ustadz Somad nggak nyambung. Cerita wakaf kok malah cerita tajwid. Wakaf artinya berhenti. Yang selama ini ruko saya, 1 pintu, 1 tahunnya 100 juta, uangnya mengalir ke kantong saya. Tapi sejak diwakafkan, maka uangnya wakaf. Berarti uangnya stop. Assalamualaikum Bapak pengurus Masjid Az-Zikra. Ya. Ini ruko saya 1 pintu, ya. Sejak bulan ini uangnya saya wakafkan. Artinya uangnya stop, tidak lagi masukkan. Orang yang setelah berwakaf doanya lebih khusyuk. Sebelum itu dia doa biasa aja. Tapi setelah itu, ya.
habbasta aslaha, modalnya engkau pegang, wa tasaddaqta biha, hasilnya mengalir. Modalnya, rukonya engkau wakafkan, lalu hasilnya mengalir. Kalau sudah diwakafkan, la yuba'u, tidak boleh dijual, wala yuhabu, tidak boleh dihibahkan, wala, pokoknya nggak boleh yang lain. Tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwasiatkan, tidak boleh dijual. Meninggal dunia, anak-anak mesti ngerti. Ini banyak sekarang bapaknya mewakafkan tanah, ketika bapaknya meninggal, anaknya menjual tanah wakaf bapaknya. Kenapa bapaknya dulu mau berwakaf? Karena tanah itu tempat jin buang anak. Setelah bapaknya meninggal, harga tanah melambung, maka si anak menjual. Pemerintah Republik Indonesia mengerti tentang masalah ini, maka keluarlah peraturan undang-undang baru namanya Akta Ikrar Wakaf. Bapak-bapak yang dulu sudah mewakafkan tanahnya, yang sekarang belum ada aktanya, uruslah ke kantor. Kantor mana? KUA. Kantor KUA, Pak. Makanya Bu, kalau besok Bapak mau ke AUA, Ibu jangan nangis. Mas hari ini mau kemana? Ke kantor KUA. Apa? Ini untuk ngurus akta ikrar wakaf. Yang berwakaf, yang nerima wakaf, tanah yang diwakafkan, dan ada ijab qabul. Ini yang berwakaf. Saya wakafkan tanah ini 2 hektar untuk biaya operasional Masjid Az-Zikra Galaksi Bekasi tunai. Kata yang nerima, aku terima. Lalu Pak Kua mencatat, telah terjadi akta ikrar wakaf dari pewakaf tanah namanya Waqif, diterima oleh nazir, yaitu Yayasan Masjid Az-Zikra Galaksi Bekasi, tanah 2 hektar 1 ruko lillahi ta'ala, maka mengalirlah pahalanya.